Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, dan selamat pagi. Semangat pagi. Semangat, Bu. Selamat pagi. Semangat, harus semangat, masih pagi. Ya. Ya, ini Pak Uyun, Dokter Uyun, mentang-mentang Agustusan ini bajunya sudah merah putih juga ya. Ikut latar, Bu. Maaf, Bu. Ya, akibat pencahayaan itu biasanya. Oke, baik. Oh ya, kayaknya sepertinya sudah lengkap ya, masuk semua. Kita mulai saja. Alhamdulillah, ini tahapan pembimbingan secara virtual. Hilang suaranya. Ya, Bapak Ibu, kayaknya Ibu dokter kayaknya lagi terkendala jaringan ya. Mohon maaf, harap sabar menunggu ya Bapak Ibu. Baik, Pak.
Ya, tadi sudah terhubung. Ini saya pakai handphone ya. Ya, baik Bu. Ya, siap. Sudah ada Pak Khalil Gibran. Coba saya berusaha pakai laptop ya supaya saya bisa lihat. Ya, Bu. Oke, baik. Kita mulai ya saja sambil menunggu ya dengan ini. Saya akan melihat sejauh mana semua sudah mendesain atau membuat rancangan aktualisasinya. Ya, karena kemarin 6 langkah itu semua belum hampir semuanya ya, belum sistematis ya. Jadi sebenarnya 6 langkah itu adalah cara sistematis kita sehingga berawal dari isu yang diangkat sampai menemukan judul ya, sampai bagaimana cerita judul. Nah, semua yang ada di 6 langkah itulah yang nanti akan dituangkan di dalam rancangannya ya, dan itu akan terbawa terus hingga nanti seminar ya, seminar rancangan maupun seminar aktualisasi. Jadi sangat penting sebenarnya. Nah, cuman dalam menganalisis saya lihat masih banyak yang tidak fokus, tidak tajam karena ketidakmampuan dalam mengargumentasikan keadaan atau permasalahan yang dilihat ya. Tetapi nggak apa-apa karena sudah menemukan clue-nya ya, menemukan kemana dan bagaimana ya. Maka selanjutnya itu karena Anda yang lebih tahu kompetensinya di masing-masing, itu ada beberapa yang sudah mulai memahami ya sampai diangkat judulnya. Saya berharap mudah-mudahan tidak ada lagi yang pelebaran ya, simpang siur ya. Jadi analisisnya itu tajam ya. Jadi pakai APKL, pakai USG, pakai pohon masalah, pohon alternatif, itu semua ada benang merahnya. Ada juga pernyataannya tidak diganti, cuma tabelnya aja yang diganti, APKL, USG, tapi pernyataannya nggak diganti. Nah, apa artinya? Ya, harusnya dari APKL itu diidentifikasi lagi masalah-masalahnya untuk mencari masalah utama. Ya, oke. Sebelum saya persilahkan untuk menunjukkan ya, kalian yang akan menunjukkan rancangannya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan judulnya masing-masing atau ini rancangannya masing-masing. Silakan. Ada? Aduh. Ada enggak? Kenapa ini? Jangan sampai saya sudah tidak di ruangan lagi. Halo? Masih Bu. Kenapa responnya kurang sekali? Nah, silakan Aswida Resen. Oke, baik Bu. Saya mempertanyakan mengenai penentuan nilai kita yang di tabel APKL atau di USG. Apakah ada kriteria misalnya seandainya kalau ada penguji mempertanyakan dari mana nilai-nilai tersebut kita bisa tentukan, misalnya kita mau kasih masuk 3, 5 atau berapa, itu apakah ada kriterianya atau harus ada tahapan lagi seperti kuesioner atau bagaimana sehingga memunculkan nilai itu, Bu? Oke. Ya. Jadi sekali lagi saya kasih tahu bahwa APKL USG itu adalah alat bantu. Kalau sudah terbiasa berpikir kritis, alat bantu itu tidak diperlukan. Ya. Nah, untuk penentuan nilai
dengan menggunakan skala Likert dari 1 sampai 5, disitulah proses berpikir Anda. Ya, dari pernyataan yang disebutkan tadi, kira-kira aktualnya itu bagaimana? Ya, problematikanya itu berapa yang Anda kasihkan poin di situ? Ya, 5 berarti paling tinggi, 1 berarti paling rendah. Ya, itulah yang membantu kita berpikir kritis, bagaimana menentukan isu yang akan diangkat. Atau di langkah 2, skor itulah yang menentukan prioritas masalah apa yang akan kita intervensi. Ya, jadi sekali lagi, kebanyakan memang di sini mereka tidak memaknai betul bahwa ini hanyalah alat bantu membantu kita berpikir kritis. Pada saat kita memberikan scoring, itulah kita berpikir, ya, sambil mengingat, sambil menelusuri data-data yang ada, ya, sehingga nanti Anda tidak macam kesana kemari lagi, bingung lagi dengan judulnya, karena sudah fokus. Makanya saya bilang jangan lagi ada yang berubah. Enak saja ya, analisis tiba-tiba ada lagi ininya, gitu. Karena itu semua, ya, mulai dari apa? Ya, ada dasarnya ya, isunya apa, prioritas masalahnya apa, penyebab masalahnya apa, kemudian akar penyebab masalahnya apa, kemudian apa gagasannya. Ya, gagasan itu pemikiran-pemikiran kreatif untuk menyelesaikan isu. Jadi isu itu bukan dilepas atau selesai begitu saja. Makanya pernyataannya pun harus terus-menerus terintegrasi, ya, terhubung terus. Tetapi makin kerucut, makin fokus permasalahannya, makin jelas apa yang akan Anda lakukan, dan juga akan terlihat dari judulnya. Jadi judul itu apa yang kegiatan semua yang dilakukan. Ya, dengan judul orang bisa tahu, oh ini temanya begini, arahnya begini. Ya, kira-kira seperti itu. Paham? Baik, Bu. Paham. Sekali lagi ya, angka-angka itu sebenarnya proses berpikir kita, ya, berpikir kritis. Jadi apa yang kita ketahui, apa yang kita alami, apa yang kita pahami, nah itu, ya. Jadi ini rancangan ini bukanlah sebuah laporan ilmiah, ya, atau karya tulis ilmiah, atau laporan tesis atau disertasi, bukan, ya. Jadi Anda bebas sebenarnya, ya, tetapi tata cara penulisan laporan juga harus betul, ya. Di pendahuluan itu ada gambaran globalnya dulu, menghantarkan para pembaca itu mengetahui permasalahan yang sebenarnya, kondisi yang ada, ya, sehingga nanti dalam pelaksanaan aktualisasi memang kita bertujuan itu memberikan manfaat sesuai dengan kompetensi yang kita miliki, ya. Oke. Nah, mungkin sekaitan dengan itu masih ada pertanyaan lain? Ya. Jadi beberapa saya lihat masih ada, ya asal jadi, asal bikin. Nah, pernyataannya pun yang di isu itu juga, yang di USG itu juga, penyebab masalahnya tak putar-putar. Ya, karena mereka tidak tahu bahwa di situ adalah proses berpikir. Ya, saya bisa pahami atau nangkap kalau analisisnya bagus, penggambarannya, pernyataannya itu jelas, ya. Oke, silakan lagi yang lain. Aduh. Masih ada? Gak ada lagi? Saya enggak lihat resennya ya, jadi silakan kalau ada yang ini langsung unmute. Minta bantuan. No? Oke, iya Ibu. Saya Ya. Ibu. Firma. Ya Ibu. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Ya. Nah, kemarin
Kemarin kau masih bersamaku. Iya, lanjut. Nah, jadi judul yang dari Ibu itu adalah pembuatan mikroorganisme lokal atau MOL untuk pupuk organik cair. Nah, jadi mau saya ini kan, maksudnya diubah cuman karena ada dua alternatif begini Ibu, maksudnya pupuk organik cair itu MOL itu bisa digunakan secara langsung dan bisa juga digunakan sebagai dekomposer untuk pengurai. Jadi dibuat larutan dulu baru dicampurkan ke bahan lain. Begitu. Masalahnya apa? Langsung saja langsung saja pertanyaannya apa? Jadi maksudnya saya mau ubah sedikit, jadi dari kata untuk pupuk organik jadi sebagai pupuk organik. Jadi kalau untuk berarti membuat pupuk tetap membuat pupuk, tapi MOL-nya itu digunakan secara langsung sebagai pupuk. Sekarang saya mau tanya, MOL itu apa? MOL itu apa? Disingkatkan dari apa? Mikroorganisme lokal. Ya, itu kan kamu tidak sebutkan di situ ya. Ya, MOL itu jadi, apa? Jadi sekarang, jadi judul itu menghantarkan kamu. Jadi kalau masalah soal kata dan ini, yang penting kamu mengerti maksudnya dan tidak perlu banyak ini lagi, ya. Langsung saja tuangkan di dalam laporan. Apakah itu yang kamu ceritakan tadi itu? Ini kan di laporanmu. Nanti saya lihat secara utuh. Kalau satu-satu bertanya, Bu, ini Bu, saya mau rubah ini, mau rubah ini. Nah, sudah itulah yang memblok intelektual ya. Sekarang enggak ada masalah. Dari 6 langkah saja itu masukkan ke rancangan. Nah, sudah tunggu proses berikutnya. Nah, disitulah kemampuannya, kemampuan analisisnya, kemampuannya untuk menyusun naskah tulisnya, kan itu. Dan nanti saya akan baca secara utuh kemana kamu arah berpikirnya dan apa yang akan kamu lakukan. Ya, bukan dari saya. Judul itu bukan dari saya. Kan kamu yang sudah membuat 6 langkahnya. Nah, cuman karena masih kacau dan lain sebagainya, oke, semua. Kalau saya mau tunggu semua sampai diskusi-diskusi, saya juga terbatas waktunya ya. Iya. Cuman bangga ini yang saya ini kan. Jadi saya sampai pada titik semua sudah ada punya judul berdasarkan pemikiran-pemikiran kritisnya di 6 langkah. Ya, walaupun ininya masih banyak ya, utamanya dalam pernyataan. Jadi saya tidak perlu itu tabel-tabel. Ya, yang saya lihat pernyataannya dan apa, makanya banyak yang saya beri perbaikan, saya nggak lihat lagi 2, 3, saya nggak perbaiki. Karena itu tanggung jawabnya ya sendiri. Nanti apa yang yang ranking 1, itulah yang saya lihat, oh ini. Tinggal diperbaiki dan sesuai dengan gagasan yang akan dibuat. Iya, baik Ibu. Ya, oke. Oke Bu, terima kasih. Terima kasih. Siapa lagi? Ada lagi? Jadi sudah semua sudah buat ya dalam laporan ya, sesuai dengan judul yang saya berikan. Nah, jadi kalaupun tidak sesuai, nah sesuaikan di rancangan kamu. Tapi siap-siaplah untuk ditelusuri, ya. Karena kamu yang punya cara berpikir. Jadi coach ini mendampingi. Jadi apa yang kamu ini kan, tapi coach juga dan saya sebagai pengampu itu sudah memberikan batasan-batasan supaya kamu tidak terlalu jauh ke sana kemari. Ya, fokus itu untuk menyelamatkan juga nanti pada saat seminar. Pemahaman kamu dan apa yang menjadi ini bukan otak kiri ya, menghafal dan apa, tetapi lebih kepada gagasan kreatif ya. Cara kerja otak kanan ya. Otak kanan itu ya berpikir kreatif, ya, melakukan hal yang biasa dengan cara yang tidak biasa, karena teman-teman ini kan tidak punya anggaran untuk melakukan kegiatan-kegiatan, waktunya terbatas. Nah, sehingga itulah yang saya harus kendalikan, yang saya harus jangkar ya, penjangkaran supaya jangan sampai terlalu jauh. Nah, yang akhirnya nanti
kamu juga yang akan sulit. Sulitnya apa? Pada saat pelaksanaan aktualisasi, sudah rancangan, mau lagi berubah. Nah, itu yang tidak mungkin ya. Bahkan yang diharapkan pada saat kegiatan aktualisasi, banyak hal-hal yang belum tertuang di dalam rancangan itu di pelaksanaan aktualisasi makin kaya. Apa yang kaya? Nilai-nilainya, ya, tahapannya bertambah. Itu hal yang bagus. Tapi kalau di tengah-tengah perjalanan masih ada lagi, Bu, saya begini, judulnya begini, kata mentor saya begini lah, itu kamu sendiri yang di awal tidak punya keyakinan, masih bimbang, masih belum paham. Nah, itu yang membuat banyak masalah-masalah pada saat pelaksanaan aktualisasi, ya, karena kita akan jalan terus, ada yang ketinggalan, ada yang kurang bagus dari perencanaannya, kita mau balik lagi. Oh, tidak dong. Makanya satu kali kasih ini, jangan asal kerjakan penugasan, kirim. Bu, tolong periksa. Ya, hanya begitu, karena itu kan kamu. Jadi apa yang saya sudah baca, saya sudah lihat, itu berarti ini kamu. Sekarang kamu mau berubah. Karena apa? Saya mengerti. Kamu mungkin timbul lagi gagasan baru. Oh, saya mau begini. Lihat yang lalu, oh, saya mau begini. Bagaimana? Ya, tidak ada kemantapan, belum ada keyakinan tentang apa yang kamu akan lakukan. Nah, padahal itu sangat berpengaruh pada saat kita melakukan argumentasi, apa dengan coach, apa dengan mentor, ataupun nanti dengan penguji, dan juga kepada stakeholder yang terlibat dalam kegiatan. Ya, nah itu. Jadi harus fokus. Ya, masih ada lagi? Nggak ada? Oke. Kalau begitu, saya mau lihat ya hasil rancangannya. Mungkin boleh silahkan share screen ya, supaya langsung saja. Karena kita ini pembimbingan sampai jam 9 ya. Sampai jam berapa? Sampai jam 9, Dok. Oh iya, oke ya. Nah, jadi tidak ada lagi materi. Nah, saya langsung lihat saja ya. Mulai dari awal ya. Sebenarnya apa yang dirancangan itu adalah penjabaran dari 6 langkah. Jadi bagaimana kita mengantarkan, menggambarkan situasinya ya sampai Anda kepada judulnya. Ya, silakan. Siapa yang mau duluan? Izin Dok, boleh saya Dok? Dr. Robert ya? Iya. Oke, silakan share screen. Sambil saya perbaikin ya. Oke. Rumah sakit sebagai institusi pelayanan, paragraf dulunya masuk ke IGD. Nah, di sini cara penulisan ya, jadi begitu, bisa konvergen ya, artinya besar dulu akhirnya mengerucut sampai kepada apa ya, permasalahan. Kemudian atau bisa juga divergen, kecil dulu baru besar. Bisa juga besar, kecil, besar ya. Oke, nanti itu ada ininya. Saya lihat dulu aja ya, diagnosis sebagai standar minimal rumah sakit menurut kami. Menurut Kemenkes ini SK Menkes ya. Iya Dok. Memiliki kelas ini diagnosis penanganan permasalahan pada ABC dengan ALT penilaian disabilitas. Oh iya, ini dari Kemenkes ya. Jadi ada aturan mengenai rumah sakit tipe B. Iya benar. Jadi saya cari ini. Ya, sesuai ini ya, berdasar itu.
diagnosis dan pemanfaatan permasalahan pada ABC dengan alat-alat apa itu ABC? Rumah sakitnya? ABC ini kalau di kedokteran dok ada airway, breathing, dan sirkulasi. Oh, ABC itu ya, airway, breathing, dan sirkulasi. Oke, ya berkaitan dengan ini ya. Jadi bukan SPM ya, tetapi standar minimal rumah sakit kelas B. Ini saya baru lihat nih untuk B ya. Kalau standar minimal rumah sakit unit pelayanan lain. Kalau ini barangkali ke SPM rumah sakitnya ya. Nah, ini dari Kemenkes dok. Jadi kalau kan rumah sakit di Indonesia ada yang tipe A, B, dan C. Ya. Kalau jadi saya sudah langsung singkat saja bahwa LUK sekarang kan tipe B. Jadi di tipe B itu dari peraturan Kemenkes harusnya klasifikasi level 3 di IGD-nya. Nah, apa itu klasifikasi level 3? Ada 4 kriteria. 1, diagnosis dan penanganan permasalahan pada airway, breathing, dan circulation itu sudah lengkap alatnya, termasuk ada ventilator di IGD. Yang kedua, bisa tenaga kesehatannya bisa menilai disabilitas, penggunaan obat, EKG, dan ada alat kejut jantung ya, defibrilasi, kemudian disertai dengan ruang high care unit dan ruang resusitasi, dan yang keempat adalah bedah sito. Jadi sudah syaratnya harus bisa melaksanakan bedah emergensi. Oke, berkaitan dengan judulnya ini standar pelayanan minimal yang mana nih yang mau diintervensi? Nomor 4 dok, bedah sito. Nah, jadi harus juga ada konsistensi ya. Kalau bilang kasus emergensi, nah dijelaskan di sini karena kita bukan dalam pendidikan kedokteran, tidak semua orang mengerti. Ya, jadi kalau bedah emergensi, bedah kasus emergensi kan sito. Oh, baik. Nah, ya, nah, itu konsistensi. Apakah di bahasa Permenkes pakai sito atau gimana? Kalau di Kemenkesnya pakai sito dok. Pakai sito. Kalau itu berarti di pendahuluan Anda jelaskan. Bedah sito adalah kasus-kasus emergensi di bedah. Ya, ini Bu, diketahui ini sito menurut kamus kedokteran berasal dari bahasa Latin, artinya harus segera dilaksanakan. Iya. Nah, oke, tapi untuk pemahaman saja ya. Nah, jadi ada sedikit. Ini berapa halaman ya? 2 halaman dok, 2 halaman. 2 halaman apanya? Pendahuluannya. Pendahuluannya 2 halaman ya. Oke. Ya. Tapi ini sudah terlalu banyak, ini baru rancangan kita sudah 26. Ya. Nah, ingat kalau nanti prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi karena Anda harus memperbanyak 4 rangkap ya. Belum nanti lagi laporan, ada lampiran-lampiran. Nah, itu bisa sampai 60 halaman sudah itu. Ya. Tetapi yang bukan ininya tetapi menghantarkan pemahaman saja secara umum sehingga orang paham ya. Nah, karena yang mau dilihat adalah ini kegiatannya ya, kemanfaatannya di dalam masyarakat ya. Nah, jadi bukan naskah tulis untuk pendidikan ilmiah dan lain sebagainya ya, nggak apa-apa. Nah, jadi sito itu kasus emergensi cukup itu dari bahasa Latin ini ya, memperbanyak saja ini ya. Mungkin itu 1 paragraf tentang kasus itu karena memang kebetulan yang diangkat atau yang akan diintervensi adalah kasus-kasus emergensi ya di rumah sakit. Oke, lanjut dok di atas. Ya, itu nanti diperbaiki dan diingat di ini lagi rekaman. Oke, terus. Ya, hal-hal yang mempengaruhi kesiapan operasi sito yaitu pertama emergency response time, resusitasi. Lanjut aja dok, saya sudah nanti saya baca ini karena supaya bisa semua yang lain. Oke, saya mau lihat ke permasalahannya. Ya, visi misi. Oke, pemerintah daerah ya. Tar. Nah, visi misi gambaran umum. Jadi visi misi itu bukan lagi rumah sakit punya, tetapi Pemda ya. Baik 1. Oke. Nah. Misi yang keberapakah yang berkaitan dengan isunya? Yang kira-kira yang akan diinikan, misi yang keberapa? Misi nomor 1, membangun sumber daya manusia berkualitas, produktif dan sejahtera. Oke. Yang ketiga, mempercepat pertumbuhan dan pemerataan infrastruktur serta penanggulangan bencana. Oke. Ya, ada masuk di situ ya. Tolong di bold saja itu supaya
sinergitas dengan ini misi pemerintah daerah. Ya, di bold saya nomor 1, nomor 3, nomor 4 itu meningkatkan penggunaan sumber daya alam berkelanjutan yang berbasis lingkungan, sumber daya alam ya, pengembangan pariwisata dan budaya, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Nah ini kayaknya 5 masuk deh, 6 deh, 6 masuk deh. 6 juga, baik Dok. Iya, iya. Oke ya, oke. Tuh. Jadi di sini adalah kita yang mampu menjelaskan. Kalau pertanyaan penguji atau siapapun yang bertanya, itu sudah enak kan? Sudah kita juga udah paham kan? Tidak berpikir lagi, tidak mengarang-mengarang lagi. Oke, lanjut. Gambaran umum EPD, tugas pokok, pelanggan. Oke, terus ke bawah. Penilaian rujukan, struktur, oke. Ya, jadi ini gambaran ini. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan judul kita dan biasanya ada di profilnya rumah sakit itu bisa disampaikan ya. Baik, nah, Bu. ini oke, terus struktur. Ini jumlah pegawai. Jumlah tenaga ya. Kalau saya tanya untuk apa dalam kasus emergensi ini jumlah pegawai ini? Sangat berkaitan, Dok. Contohnya misalnya kalau kasus emergensi, misalnya dokter anestesi hanya 1. Misalnya kalau untuk bedah saraf juga cuma 1. Saya tidak mungkin 7x24 jam lihat HP terus. Iya, dokter spesialis 22 orang ya, banyak ya. Iya, Bu. Dokter spesialisnya 22. Ini yang tetap dengan kontrak? Yang kontrak ada 5 orang. 5 orang ya, yang tetap, yang lainnya 22 ini? Yang lain, semuanya 22 ini masuk Bu. 22 masuk di semuanya. Jadi kalau yang PNS itu 17. Oke. Mbak Ani nih, harusnya rumah sakit sudah lebih bagus nih, ya, karena dokter spesialisnya. Dan memang sekarang rumah sakit itu adalah pusat rujukan. Jadi sebenarnya dokter umum itu hanya dibutuhkan di IGD. Yang lainnya itu adalah 100% pelayanan harus dokter spesialis. Nah, inilah yang saya bilang kontrak yang harus dimengerti oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat. Jadi ada hak-hak masyarakat di dalamnya. Jadi kalau ada rumah sakit yang bapoli dokter umum, walaupun dokter umum serius, senior ya, tapi di dalam standar itu nggak bisa. Ya, harus dokter spesialis bapoli, bafisite, apa semua. Ya, cuma karena biasa kondisi di daerah yang tidak memungkinkan, nah itu tanggung jawab manajemen. Ya, berarti ada ketidaksesuaian dengan standar yang ada. Ya, nah, karena apa? Kita berbasis risiko. Risiko kalau ada malpraktek, ada medical error, nah, itu semua akan ditelusuri. Makanya setiap petugas dokter juga itu SIP-nya 1 harus di tempat bekerja, SIP-nya 2 di tempat praktek, dan maksimal 3 kan? Nah itu semua sudah terkait dengan sistem jaminan kesehatan nasional. Oke, nah lanjut Dok, lanjut. Ya, ini udah jadi nih. Kejar semalam ini ya. Sudah jadi nih ya, pendahuluan terus. Ya, tugas dokter umum. Nah, Dok, kalau ini saya rasa nggak perlu, ya, karena dokter umum kan, nah, dokter spesialis, ya, dia dimasuk dia apa? Gambaran umum OPD kan? Iya, gambaran umum, Dok. Nah, jadi nggak usah ini. Baik. Ya, terlalu panjang, nah, tapi di sini spesialis. Jadi dokter bisa lagi ambil karena ini di ruang OK apa semua standar pelayanan minimalnya? Oh, saya belum cari kalau yang itu. Ada. Coba searching di situ. Dokter searching di handphonenya. Nah, SPM rumah sakit OK. Unit OK. Ya. Kita lihat, ya artinya begitu ya, semua ada artinya. Apa yang dituangkan dalam ini, SPM rumah sakit,
kamar operasi ya. Unit K. Ada? Iya Bu, ada saya lihat. Apa? Tapi ini rata-rata di PDF-nya dari tiap rumah sakit beda-beda. Saya belum dapat yang rumah sakit lu punya. Enggak. Standar pelayanan minimal Rumah sakit. pelayanan rekam medis. Iya. Jadi standar pelayanan minimal itu berlaku semua untuk semua rumah sakit. Ya, jadi siapa yang Kalau di sini Dok, saya bacakan saja ya, maksudnya iya. SPM-nya itu 1, waktu tunggu operasi elektif. Itu dia. Standar kurang dari 2 hari. Kejadian kematian di meja operasi kurang dari 1%. Oke. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi, itu harus standarnya 100%. Tidak adanya kejadian operasi salah orang, harus 100%. Oke. Ada berapa? Itu saja. Ada 7 Oke. Nah, itu yang dokter sampaikan di sini, kemukakan, angkat di situ. Ya, yang dokter umum, tugas umum dokter umum itu enggak perlu, tapi yang justru itu SPM mengenai standar pelayanan minimal di rumah saya di ruang OK, ya. Baik. Oke. Lanjut. Ya, nanti ini enggak usah ya. Tujuan aktualisasi, apa tujuannya? Tujuan khusus meningkatkan koordinasi dari para SDM kesehatan yang terlibat dalam operasi emergensi berdasarkan dengan adanya SOP. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai dasar ASN guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Oke, berkarakter. Oke, siap. Bagus. Lanjut. Manfaat aktualisasi 1 bagi instansi, membantu mewujudkan visi dan misi RSUD Kabupaten Banggai. Membantu peningkatan peserta meminta aktualisasi, meningkatkan rasa tanggung jawab penuh sebagai abdi negara. Ya, ini tujuannya ya. Nah, tapi hati-hati di sini kalau poin-poin begini, bolehkah? Ya, bolehkah bagi instansi itu dinarasikan? Semua, bagi peserta, bagi masyarakat dinarasikan saja. Maksudnya tidak perlu ditulis ya, Dok ya? Atau enggak usah ABC gitu kan. Nah, tapi instansi ya dinarasikan jadi dia satu paragraf ya. Kemudian baik. Bagi peserta ya. Oke. Bagi pemerintah daerah lanjut. Bagaimana bagi pemerintah daerah? Apa itu? Dapat membantu dalam ya misi membantu tercapainya ya itu dibuat narasi saja ya. Baik Dok. Ya, oke. Nah, sekarang masuk ke rancangan. Nilai-nilai dasar. Nilai dasar sesuai yang. Oke, itu pasti sama semua kan? Iya, Dok. Tinggal ini. Lanjut. Ini yang ringkasan kita masukkan manajemen ASN dan. Iya. Tidak usah terlalu banyak. Yang maksudnya ini kan bahasa modul atau apa. Nggak apa-apa kita gambarkan sesuai dengan pembelajaran yang sudah didapatkan ya, apa digital skill gitu kan, budaya digital ini ya, tetapi arahkan semua ke judul atau isu ya, keterkaitan manajemen ASN, kemudian smart ASN, kemudian nilai-nilai ya. Jangan takut mengeksplorasi, silakan ya. Baik, saya rubah nanti. Ya, sesuaikan dengan ini bahasa kita, pemahaman kita ya. Yang penting tidak lari di situ. Integritas, berjiwa hospitality. Jadi nasionalisme kita dalam memberikan tugas dan fungsi kita, pelayanan kita itu bagaimana kita ininya, dokter. Nanti kegiatannya misalnya. Nilai-nilai itu yang bisa diterapkan ya, baik Dok. Keramahan ya, karena kalau orang tahu wah dokter bedah itu sangar tuh biasanya nih ditambah lagi tidak ya dengan brewoknya, nah ditambah lagi malah senyum, nah itu kan image yang kurang bagus ya sebagai seorang profesional. Nah kita seperti itu ya, jadi dengan sendirinya kita akan menerapkan nilai-nilai dasar tadi
Ya, Baik, dengan Dok. melakukan kegiatan. Oke. Kecakapan media digital, misalnya kemudahan orang menghubungi, ya, ada sistem yang dibangun dan lain sebagainya. Ya, jadi bagaimana kita sebenarnya mengimplementasikan ya pembelajaran-pembelajaran yang ada. Dan nanti kita akan bisa dengan fasih menjawab setiap pertanyaan yang berkaitan dengan tulisan kita. Ya, oke. Nah, ini analisis isunya. Lambatnya decision time and emergency operation time. Ini kan kalau dokter begini apa data yang bisa ditunjukkan sampai menunjukkan ini? Maksudnya data fakta di RSUD Iya, Luk atau? kenapa? Iya, di Luk lah. Kan kita mau cerita Luk kan ini. Iya. Izin Dok, kalau penelitian yang tentang itu memang belum ada. Cuma maksudnya ini dari pengalaman pribadi saja. Oke. Rata-rata pasien dioperasi ya 7-8 jam setelahnya. Saya cari standar internasional dari masuk sampai dioperasi harusnya 2 jam. Tapi itu kayaknya enggak mungkin gitu. Ya. Oke, jadi itulah makanya saya tadi pertama itu dokter kan saya sudah bilang di SPM saja standar pelayanan minimal rumah sakit, ya yang di ruang OK tadi ada respontain di situ kan. Nah, jadi SPM rumah sakit itu kan masing-masing ada unitnya. Jadi itu isunya SPM rumah sakit. Kalau begini dokter, decision time dan emergency operation memang langsung sudah spesifik, ya sudah akan dan orang banyak bertanya nih apa gimana orang enggak paham gitu ya. Tapi kalau standar pelayanan minimal yaitu adalah ukuran bersama bagi pemerintah, bagi masyarakat dan provider ya, yaitu penyelenggara pelayanan tersebut rumah sakit. Nah, itu isunya yang mau diangkat bahwa penerapan SPM rumah sakit belum tercapai kan, ada standar-standarnya kan. Nah, baru nanti difokuskan ke SPM unit ruang operasi. Izin Ya. Dok, itu saya sudah cari juga ada referensi seperti yang dokter bilang. Jadi kalau di SPM, bahkan SPM nasional, tidak ada mengenai decision time dan emergency operation time. Alasannya rata-rata karena belum ada standar baku. Rata-rata yang ada itu adalah emergency response time. Emergency response time itu berapa lama waktu yang dibutuhkan pasien sampai IGD sampai bertemu petugas medis pertama kali. Oke, ya. Dok, ini baru isu, belum judul. Belum judul, oh iya. Ya, jadi kalau Anda sudah terlalu fokus begini, bagaimana nanti mengembangkan kegiatan-kegiatan dan yang kemanfaatan kepada masyarakat? Ya. Dan sudah banyak pertanyaan, boleh angkat itu? Ya, tapi sudah tambah membingungkan orang karena tidak semua orang paham kan? Dan akan banyak pertanyaan, apa itu decision? Kan enggak perlu. Karena di dalam pengantar kita sudah kasih, bahwa isu yang diangkat adalah standar pelayanan minimal di rumah sakit, yaitu rumah sakit sebagai pelayanan publik, kan itu bisa dari otak kanan itu yang bekerja, ya mengembangkan gagasan tersebut. Nah, rumah sakit sebagai salah satu pelayanan publik sehingga mempunyai standar pelayanan minimal. Jadi secara nasional memang sudah berlaku, bukan cuma di rumah sakit Luk. Ya, itu ada standar. Standar itu adalah ukuran bersama pemerintah, masyarakat, dan providernya. Kalau semua kita mengacu di situ. Nah, kalau seperti ini, decision ini, begitu dokter tampilkan. Nah, karena apa? Penguji akan mencari persepsi yang sama. Dan Anda tidak diuji oleh spesialis bedah, ya. Nah, jadi itu pemahamannya. Jadi enggak apa-apa, ya, enggak apa-apa. Maksudnya ini dipertanyakan, diangkat, tapi enggak usah takut karena di isu ini adalah secara global, ya, aktual, problematik, ya, kehalayakan, layak. Nah, disinilah nanti kita kembangkan. Ya, memang pilihannya APKN-nya ranking satunya yang mana? Oh ini ya, lambatnya decision time. Nanti dokter itu jadi di masalah.
Coba di Oh, iya. masalahnya apa? Ya, jadi tadi Iya. SPM, dokter ini kan ya, karena kalau dokter tetap bertahan begitu, saya nggak bisa cari benang merahnya. Ya, nah, coach itu fungsinya nanti memfasilitasi ya. Nah, jangan rendahnya karena berarti ini belum tercapainya, gitu kan? Standar ya, standar belum tercapainya. Ya. Standar pelayanan minimal rumah sakit, boleh dokter langsung di khusus di ruang operasi. Ya, baru nanti masalahnya itu. Nah, coba ya. Nah, itu nanti yang diangkat jadi isu ya di PKL-nya itu yang nomor 1. Nah, sudah. Kalau saya sudah enggak mau lagi yang masalah 2 nomor 3, ngapain lagi saya bahas ya? Nah, karena sudah ketemu ininya, ya karena memang cuma membantu kita berpikir. Kalau di awal-awal kemarin saya perbaiki ini 2-3-nya supaya sesuai sasarannya ya. Nah, ini APKL rekam belum lengkapnya kualitas diagnostik. Nah itu harusnya isunya lain lagi. Jadi tadi ruang operasi. Kalau isu ya ini masalah lain lagi. Misalnya manajemen, ya. Nah, kemudian misalnya pelayanan. Ya gitu, jadi isunya itu secara global. Nanti dokter perbaiki ya sesuai dengan ininya. Nah, yang penting kita sepakati bahwa isu nomor 1 inilah yang akan diangkat. Ya, nah, oke. Nah, jadi ini berdasarkan kondisi yang ada di rumah sakit. Ya, harus kita bandingkan kondisi yang ada di rumah sakit dengan kondisi idealnya bagaimana. Ya, kalau mau lihat isu-isunya. Oke, sekarang masuk ke masalah. Identifikasi tingkatnya pasien dan keluarganya. Pemahaman apa ini? Kadang kita jelaskan pasien juga masih belum mengerti, Dok. Soal harus dioperasi atau tidak. Oh iya, berarti ini ya dokter yang tadi itu apa? Yang jadi isu tadi yang pertama itu masukkan di sini di masalah saja supaya sesuai dengan jalan pikirannya. Toh? Ada tadi decision apa tuh? Nanti saya bikin ulang, Dok. Kayaknya dia harus 1 langkah lagi deh. Ya, jadi itu dari isu yang nomor 1 tadi itulah yang dianalisis lagi masalah-masalahnya apa. Kan sudah fokus ke standar pelayanan minimal rumah sakit kan. Nah, nanti dikembangkan ya. Nah, sampai ke decision apa tadi ya, pakai saja itu kata-kata. Itu salah satu loh. Salah satu ya. Nah, cari lagi masalah yang terkait dengan SPM itu yang di OK. Apa masalahnya? Misalnya ya tadi pasien rendahnya tingkat pemahaman pasien. Jadi ini kan kita tidak bisa ukur pasien paham atau tidak. Masih rendahnya kesadaran pasien untuk apa gitu ya. Resusitasi, stabilisasi, dan resusitasi tidak optimal. Nah ini juga tidak optimal. Katakan saja yang optimal bagaimana? Nah, diagnosis pasien tidak optimal. Berarti ini sama dokternya kan? Itu nanti saya jabarkan, Bu, di sini. Kenapa dia tidak optimal? Karena kurang koordinasi. Jadi contohnya tidak optimal itu begini. Kan yang menangani itu dokter umum di IGD. Ya, nanti itu ya, nanti. Belum berarti kurangnya apa tadi? Komunikasi, koordinasi. Koordinasi yang kurang. Masih itu tuh kurangnya koordinasi antar SDM kesehatan terlambat dalam operasi sito. Sudah betul ini ya, masalahnya 1. Kurangnya ya, itu nanti di ini lagi ya. Operasi sito ya, kan sudah dijelaskan di atas. Oke. Nah, ya sudah. Jadi yang terpilih mana nih? Yang terpilih koordinasi. Kurangnya koordinasi. Nah, itu saja yang kita intervensi. Dokter sebelum menjelaskan tentu masuk ke langkah 3. Penyebab masalahnya apa? Kenapa kurang koordinasi nih? Nah, coba apa masalahnya? Penyebab masalah dulu. Jangan dulu akar. Saya mau lihat penyebab masalah. Nah, ini dia.
Ini sudah pasien tidak optimal. Oh iya, ini masalah utamanya tadi apa ya? Coba ke atas dulu. Ini resusitasi, stabilisasi dan diagnosis pasien tidak optimal. Oke, yang tidak optimalnya ini yang mengganggu. Ya, tidak jelas, ada ambigu di dalamnya. Optimal itu yang bagaimana? Nah, ini memang kalau dokter mau cari kata-katanya sepertinya sangat sulit. Karena ini apa ya? Kondisi, jangan begini. Kondisi yang ada di sana di rumah sakit Luhuk bagaimana? Harusnya contoh yang benar kalau dokter nonton ini, mohon maaf waktunya panjang ya. Kalau dokter nonton film-film di Korea ya, atau film-film apa saya lihat itu, orang masuk IGD habis tabrakan, dokternya lari, dorong pasien, langsung Ya, ada semuanya. Nah, ikut. kalau di sini tidak begitu. Dokternya menunggu. WA dulu. Dia kan tidak bisa ambil keputusan, dia WA sama saya. Kalau saya bilang CT scan kepala, CT scan itu pemeriksaan ya, baru dia CT scan. Harusnya dia bisa menentukan kapan di CT scan, apalagi jam-jam malam. Oke. Kemudian sudah dibilang di CT scan, petugasnya on call kalau malam. Di telepon tidak angkat. Oke, ya. Yang tidak optimalnya ini diganti belum standar ya, kan dokter ini. Belum adanya standar penanganan, resusitasi, stabilisasi dan diagnosis pasien. Ya. Tapi kalau bilang belum optimalnya itu ambigu. Ya, maknanya tidak jelas. Nah itu. Ya. Nah, boleh ditambahkan di rumah sakit ini kalau memang ini. Justru barangkali temuannya dokter atau gagasan dokter ini bisa dipakai rumah sakit lain kalau memang belum ada ini standar untuk rumah sakit daerah dan lain sebagainya. Ya, oke. Belum adanya standar penanganan resusitasi. Oke, sesuai? Ya, saya kira lebih bagus kata-katanya dokter. Oke, daripada tidak optimal. Maksud lu apa? Ya, oke. Jadi itu nggak apa-apa, ya. Itu kita belajar. Oke, baru itu penyebab masalah. Ya, itu masalah utama ya. Nah, masalah utamanya itu nomor 2, masuk kurangnya koordinasi, oke. Nah, ya. Nah, kemudian jumlah SDM kesehatan terlibat dalam oke. Terbatasnya ya. Terbatasnya ya. Misalnya adakah standarnya berapa tenaga yang harus terlibat dalam ini? Dokternya 1, perawatnya berapa? Begitu ada? Tidak ada, Dok. Yang ada adalah dibilang kalau tipe B ya, kalau di Kemenkes kita baca secara lengkap, tipe B semua jenis subspesialis standby on call. 4 besar itu anestesi, apa itu standby on duty ada di rumah sakit. Terus petugas radiologi standby 24 jam. Petugas kamar operasi standby 24 jam. Oke. Berdasarkan itu, Dok, ya. Apa namanya? Jadi kan semua ada petugasnya ya, di rumah sakit itu ada orang-orangnya ya. Cuma ya, jadi kayak Ibu dengar begini, Bu. Contoh ya, kenapa saya tidak bisa paksakan meskipun saya mau berkelahi begitu, sudah marah-marah. Petugas saya tanya, kenapa enggak standby jam 10 malam CT scan? Dia bilang, Dok, kita cuma 3 orang, Dok. Kalau saya juga besok pagi masuk, ini juga malam ini kita enggak beres semuanya. Jadi on call. Saya bilang, oh ya kalau begitu. Belum masalah kesejahteraan. Mereka juga bilang, enak saja mau dipanggil datang, bayarnya berapa gitu. Ya, jadi gini ya. Jadi belum tentu loh jumlahnya yang kurang. Karena apa? Kita arahnya ini berarti kalau ditambah SDM, kira-kira masalahnya selesai enggak? Mungkin selesai, karena sekarang 3 orang, Dok. Kalau dia 10 orang, 3 masuk pagi, 3 masuk siang, 3 masuk malam. Besok dia libur. Oke, dari segi kuantitas, that's okay. Terus pengadaan SDM-nya itu yang gaji siapa? Apakah rumah sakit mampu membuat dia tenaga kontrak misalnya? Jadi belum tentu itulah penyelesaian terbaik. Ya, karena pengangkatan SDM tidak semudah itu. Nambah orang, pikirkan gajinya. Iya, betul. Ya, makanya saya identifikasi masalahnya yang saya bold nomor 1, Dok. Koordinasi saja yang kita efisienkan. Iya, tetapi karena di sini sudah kelihatan semua ya akan lapor. Jadi bagusnya
apa namanya, penjadwalan atau pengaturan ya, ataukah ya penjadwalan petugas yang apa ya, dengan adanya itu kan dokter sudah kasih di sana di atas itu jumlah-jumlah pegawai dan semua ada ya, karena kalau kita bilang apa tuh SDM-nya mau ditambah, masalah lain lagi muncul ya, tentu Ya, tapi mengaji ya. izin dok, Nah. ini saya memang cuma bold yang nomor 1 saja, jadi kita sudah tidak lihat lagi jumlah SDM, saya cuma bold yang koordinasi saja. Jadi ada Ya, SOP. ini penyebab masalah, oke ya. Ya. Tapi ini maksud saya kita perbaiki sesuai dengan ini. Jangan dokter abaikan itu karena ini akan tertuang dalam tulisan ya, proses iya. analisis ya. Nah, nanti mungkin diperbaiki saja sesuai dengan tadi. Ya, saya kan koreksi karena saya Baik. ya, jadi kalau misalnya saya tadi sudah sampaikan ya, kalau jumlah SDM mungkin teratasi secara pikiran kita, tapi apakah memang ini adalah sebuah prioritas akar penyebab masalah? Belum tentu. Ya, belum tentu. Misalnya dalam penjadwalan saja, penjadwalan petugas, nah, gitu kan? Penjadwalan petugas yang terlibat dalam operasi emergensi masih tidak terpenuhi, masih apa ya, masih tidak ini. Nanti dokter ini apa yang paling tepat ya? Oke. Penjadwalannya saja, karena kita ini kalau bahasanya dokter begini, rekomendasi buat BKD untuk ngangkat lagi nih pegawai apa yang kurang. Di radiologi cuma 3 tambah 5. Enggak semudah itu. Kan? Nah, jadwal SIP. Yang belum memenuhi kebutuhan, gitu kan? Penjadwalan jadwal SIP SDM kesehatan yang terlibat dalam kasus emergensi belum memenuhi ya, belum ini kebutuhannya dokter kan, bahwa petugas ini semua harus standby. Jadi nanti penyelesaiannya itu penanganannya ya tinggal manajemen lihat ini. Kalau begitu atau penjadwalan dan konsisten. Setiap petugas itu harus standby. Sehingga harapan dokter yang tadinya memperbaiki bukan cuma melalui dokter perbaikannya, tetapi seluruh unsur yang ada di rumah sakit itu bergerak, termasuk direktur, termasuk bagian keuangan. Ya, jadi kita sudah sampai di mana ini? Penyebab masalah. Oke, akar penyebab masalah dari kurangnya koordinasi. Coba apa? Karena sekali lagi ini adalah proses berpikir kritis kita. Ya, akar penyebab masalahnya tidak adanya SOP, tadi kurangnya koordinasi. Oke. Bagaimana ini membacanya ini? Jadi kalau saya ini penyebab ini masalahnya yang paling utama itu ada 3. Satu memang SDM-nya sendiri kurang tanggap. Maksudnya dia tidak tahu bilang ini kasus mengancam nyawa misalnya. Oke. Yang kedua, dokter, yang hijau itu apa? Oh, yang hijau ini maksudnya jadi nantinya dengan adanya SOP dapat menyelesaikan masalah 1 kurang pengetahuan, 2 rendahnya respon time petugas radiologi, rendahnya respon time petugas kamar operasi. Jadi ini kan yang dicari akar penyebab masalah dulu. Harusnya panahnya ke sana. Oh, terbalik ya? Oh iya. Ya, karena kan tadi kurangnya koordinasi itu kan penyebab ya. Penyebab. Nah, gitu. Dan yang hijau ini itu adalah boleh panahnya keluar sini. Jadi 1, 2, 3 ketemu lagi, baru Pak ini. Oh iya. Ataukah boleh juga dibawa sini, ya kedua. Panahnya 2 arah, ya. Ya, oke. Ini akar penyebab masalahnya kurangnya pengetahuan mengenai kasus tingkat pemahaman. Lebih bagus pakai pemahaman ya, karena nanti bilang tersinggung orang bilang kurang pengetahuan ya. Nah, rendahnya pemahaman. Nah, ya. SDM kesehatan mengenai kasus emergensi. Rendahnya respon time petugas radiologi.
Itu kan harus ada ceritanya. Kok tiba-tiba ada cerita radiologi nih? Nah, hambatan ya. Jadi respon time petugas. Dilihat lagi dulu standarnya di radiologi apa, ya. Nah, di situ dokter bisa masuk. Kalau langsung ke petugas radiologinya enggak ini kan, tetapi apa yang standar di radiologi yang berkaitan dengan kasus emergensi. Nah, itu Kalau pasti ada. tadi di Kemenkes ya sudah dibilang dok, instalasi radiologi standby 24 jam. Nah, gitu ya. Nah, tapi kenyataannya Kenyataannya petugas di luar jam dinas on call. Nah, kalau begitu petugas radiologi belum berada di rumah sakit ya dalam waktu 24 jam. Kan tidak menyebutkan. Jadi kalau ada 3 berarti kena tiga-tiganya kan? Nah, petugas radiologi tidak berada di rumah sakit ya. Nah, petugas radiologi ya ini kan kadang ini ya. Bagaimana bagusnya ya? Dokter nanti lihat lagi ya bahwa dalam 24 jam itu ada, tetapi kadang-kadang ada kasus emergensi, petugas radiologi ini tidak berada di tempat ataukah sulit dicari ya atau gimana. Jadi kaitkan dengan kondisi yang ada ya. Nanti atau petugas radiologi tidak siaga 24 jam ya, bukan tidak berada. Mungkin ada di sekitar rumah sakit tapi lagi tidur, lagi apa mengabaikan tugasnya ya. Jadi tidak siaga selama 24 jam. Oke, ya, rendahnya respon time petugas kamar operasi. Kalau di kamar operasi harusnya bagaimana? Sama, kalau dibilang itu standar Kemenkes adanya bedah itu berarti ada mereka terus-terus di rumah sakit. Iya, oke. Siapa semua? Dokter ahli bedahnya. Apalagi? Asisten. Tidak. Kalau dokter ahlinya boleh on call. Iya, oke. Yang lainnya, siapa petugas yang dokter maksudkan ini? Petugas kamar sebenarnya Perawat operasi, ya perawat operasi. Iya. Petugas kamar operasi tidak siaga 24 jam. Oke deh, ya. Petugas operasi ya respon time atau apa ya. Kan juga mereka tidak harus siaga. Ya, karena maksudnya kasus-kasus emergensi kan ada jam jaga atau shift ya. Nah, tidak dipatuhinya shift jaga di ruang operasi. Sebenarnya tidak ada shift jaga. Jadi ini sebenarnya terkait dengan jumlah SDM juga karena petugas kamar operasi bedah cuma 8 orang melayani saya, dokter bedah umum 2, bedah tulang 1. Jadi memang kurang. Kalau mau dipaksakan mereka bagi shift minimal misalnya petugasnya 15 orang, jadi ada yang siang malam begitu. Oke. Terus menurut dokter kira-kira apa nih? Bagaimana bagusnya? Kondisi idealnya yang gimana? Kalau saya dok, makanya saya solusinya karena kan tadi seperti dokter bilang tambah SDM tidak mungkin. Apa maksud bukan tidak mungkin, sulit ya. Jadi saya bilang terlalu panjang perjalanannya. Ya, jadi dengan adanya SOP, dokter umum dari awal sudah cepat dia menghubungi petugas CT scan. Kemudian kedua bisa mengkoordinasi, dia sudah telepon siapa yang meskipun on call dia udah telepon dari awal. Jadi semuanya dapat memotong waktu. Oke. SOP tadi sudah masuk judulnya ya, SOP, tidak adanya SOP kasus apa. Ya, ini lebih bagus yang ini dokter masuk di akar penyebab masalah yang ketiga. Karena ini akar penyebab masalah kita tidak akan pilih lagi. Jadi semua yang dokter sebutkan sebagai akar penyebab masalah silakan intervensi di situ. Ya. Nah, jadi yang di atas itu karena ya belum ada ini kan petugas sudah ada. Lebih baik enggak usah petugas radiologi karena petugas yang terlibat dalam kasus emergensi, jadi radiologinya di ruang OK-nya itu termasuk. Karena ini tentang petugas kan, SDM yang terlibat dalam kasus tidak siaga 24 jam. Oke ya, berarti ini. Nah ini SOP ini baru ketiga. Ya. Siaga 24 jam. Nah yang di atas itu berarti sama ya, yang SOP.
Masukkan SOP. SOP Pindahkan. di bawah sini ya dok ya? Gitu. Ya, ya, oke ya, kasih warna. Anda kasih warna begini lain berarti lain ininya. Tapi bisa juga, oh inilah yang terpilih ya, ini yang pertama mau dilakukan. Karena apa? Nah, boleh lagi dipakai alat bantu analisis McNamara, efektivitas, efisiensi, dan biaya. Ya, nah karena SOP ini tidak tunggu harus ada anggaran, tidak tunggu harus ada pengangkatan pegawai, dokter bisa lakukan. Ya, dengan menjual gagasan tadi. Ya, gagasannya dokter ini ya membuat saya sudah masuk. Panahnya tolong ganti ya. Panahnya ke arah sana ya. Kartu penyebab masalahnya. Dibalik ya dok ya? Iya. Oke, ya gitu semua. Baik dok. Oke ya, oke akar penyebab masalah. Jadi ini sudah bisa dijadikan 3 kegiatan gagasan pemecahan masalah, mulai dari sini, nah ini, nah, apa kegiatan apa? Dokter mau bikin sosialisasi, mau bikin knowledge sharing, ya antar petugas. Nah sudah apa gagasan kereta? Penyelesaian konsultasi dengan mentor, bukan gagasan penyelesaian masalah. Oke, nah, satu ya, oke membuat SOP. Menyusun ya, jangan membuat, menyusun karena ini kan melibatkan banyak orang ya. Menyusun SOP kasus beda saraf di Rumah Sakit Kabupaten Banggai melakukan sosialisasi, oke, melakukan kasus beda saraf kepada dokter umum, pihak manajemen. Nah, dokter ini sosialisasinya kenapa nggak disatukan? Karena itu dok, kalau kan saya pikirnya itu suatu hal yang terpisah. Sekarang saya mau paksa radiologi, saya mau paksa misalnya bank darah, saya mau paksa, ini harus lewat manajemen. Yang kedua, saya mau kasih pengetahuan ke dokter umum. Oke, jadi dok sosialisasi saja. Jadi pada pelaksanaannya, ya, apakah ada dokter umum atau apa itu kan dokter sudah melakukan kegiatan. Jadi kalau mereka merasa penting dan pihak manajemen yang mendorong bahwa ini penting, pasti dia yang menghadirkan, dia yang mengundang. Ya, baik, jadi baik. Nah, dokter tidak perlu lagi repot-repot pikirkan, aduh, undang orang konsumsinya apa ya, kuenya apa ya. Ya, tapi kalau dokter bedah nggak apa-apa ya. Ya, tapi ini apa? Karena yang dibutuhkan adalah komitmen bersama, ya, pihak manajemennya. Jadi begitu selesai kegiatannya dokter itu tetap kemanfaatan bagi organisasi luar biasa. Ya, nah itu strateginya ya. Jadi sosialisasi SOP kasus emergensi bedah saraf di Rumah Sakit Banggai. Itu saja. Dari itu ada unsur dokternya, perawatnya, radiologinya. Ya, jadi dokter kerja secara efektif dan efisien. Ya. Nah, tentu di sini evaluasi 1, 2, 3, 4. Ya. Masih banyak sebenarnya dok. Nanti dokter pikir-pikir, ya apa yang bisa dimasukkan dalam kegiatan yang dalam 1 bulan itu bisa dicapai. Oke, konsultasi dengan mentor, knowledge sharing, gitu kan? Kan sosialisasi, knowledge sharing bagi yang teknis-teknis, radiologinya, ininya, dokternya, nah itu bisa. Itu pun bisa dilakukan secara individual toh, bisa misalnya melalui Zoom ataukah grup WA ya dokter kalau punya grup WA sama petugas-petugas semua saya mau operasi ini apa namanya trauma kapitis masuk nggak di ini ya dokter masuk ya trauma kapitis semua petugas saya siapa yang jadwal saya jadi cepat ya percepatan gitu. Nah, membuat grup ya, ya itu satu kegiatan yang dokter bisa ini ya, dokter IGD dan petugasnya ya, dan petugas OK. Oke ya, nanti tambah ya. Evaluasinya ini bentuknya apa? Evaluasinya paling saya melaporkan ini dok, karena ada dokumentasinya menyusun SOP yaitu berupa SOP dan ketika saya melakukan sosialisasi ada dokumentasinya juga dok. Iya, jadi evaluasinya itu bisa dokter buat nanti testimoni bagi petugas, bagi pasien. Dokter buat video-video kan, nah itu.
Itu evaluasinya bahwa manfaat SOP ini. Jadi evaluasinya itu bukan kegiatan tapi kemanfaatan SOP yang tadinya tidak ada sekarang ada. Nah, bisa dari perwakilan manajemen, ya. Nah, kalau misalnya itu ada membangun komitmen, toh misalnya direktur. Nah, dengan adanya SOP ini bagaimana tanggapannya dokter? Bisa membuat pernyataannya sehingga SOP ini menjadi standar. Nah, dokter sudah membantu juga akreditasi rumah sakit, kan adanya produk-produk SOP ini. Nah, jadi banyak kan kegiatan yang bisa, yang realistis, yang bisa dikerjakan selama 1 bulan. Ya, Baik, ya? Dok. Oke, jadi kita sepakat semua Kociku adalah 6 kegiatan, ya. Walaupun di dalam penilaian itu Perlan nomor 13 itu nomor berapa ya? Nah, itu menyebutkan bahwa kegiatan lebih dari 3, ya. Tapi jangan 4, ya. Tapi saya inginkan 6. Karena 6 ini sangat pas, waktunya bisa 1 bulan, efektivitas efisiensi, ya. Kalau 5 terlalu kurang, jangan sampai nanti ini dianggap tidak perlu coret. Nah, Anda kan kurang, ya. Jadi kita strategis, lebih baik menyiapkan lebih, berarti kita masih ada di level aman, yaitu level 4, kegiatan lebih dari 3. Oke ya, nah lanjutkan. Rencana kegiatan aktualisasi, oke. Dan coba ke atas dok ini, sampai di mana? Oke, jadi oke, kegiatannya persiapan, ya kegiatan 1, 2. Ini masih saya belum perbaiki yang barusan dirubah dok. Oke, ya haruslah diperbaiki sesuai dengan yang tadi dari atas ya. Membuat SBOY. Nanti dokter tinggal perbaiki. Coba kepalanya di atas, kepala tabelnya. Coba kepala tabelnya ya. Kegiatan, jadi kegiatannya di sini yang tadi di gagasan kreatif itu masukkan di kolom 2. Nah, kemudian dirincilah kegiatan 1 ini dirinci lagi apa tahapannya, ya. Nah, kan tadi konsultasi dengan mentor kan. Nah, itu masuk persiapan semua, enggak usah ini apa tadi ya yang di atas itu. Ya, saya rinci dok di tabel sebelahnya dok. Tabel 3, menemui mentor, kemudian berkonsultasi dengan wakil direktur. Membuat janji toh, misalnya itu tahapannya ya. Nah, kan tidak langsung menemui, belum tentu dokter ada waktu, mentornya lagi di mana kan? Nah, lagi di DPR atau lagi di mana. Jadi membuat janji ya. Membuat janji itu tahapan ya. Kemudian lakukan kegiatan konsultasinya. Akhirnya sampai ke mendapat persetujuan mentor. Itu tahapannya. Nah, jadi buat dulu ya. Jadi persiapan ya boleh ya, poinnya A. Membuat janji, kedua kesepakatan, konsultasikan, tentu menyiapkan bahan konsultasi. Dokter kan tidak mungkin konsultasi enggak cerita ini ya supaya efektif efisien. Jadi menyiapkan bahan konsultasi, apa yang mau dikonsultasikan gitu kan, itu tahapannya. Nah, pertama itu menyiapkan bahan konsultasi, kedua membuat janji, ketiga menemui mentor. Kan itu tahapannya ya, sampai terakhir itu mendapatkan persetujuan mentor. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kerjakan ya sesuai kegiatannya dan tahapannya. Oke? Ya. Terima kasih, Dok. Terima kasih, sama-sama. Lanjutkan. Ya. Oke, siapa lagi yang mau? Ya, saya sampai tahapan ini saya rasa tinggal lihat lagi utuhnya karena kita beberapa lagi itu Anda sudah proses menyusun ya. Nah, jadi jangan diharapkan nanti kita klasikal ketemu itu rancangannya udah jadi karena di klasikal itu ada pembelajaran. Jangan nanti mau klasikal baru mau kerja laporannya ya. Setengah mati coachnya ya. Setengah mati juga Anda karena saya pengen coaching karena saya ada di sana, Anda masih pembelajaran, Anda harus istirahat dan lain sebagainya. Ya, oke.
Silakan. Kalau ada yang mau ini lagi, tapi saya malas kalau bertanya-tanya apa berputar-putar atau mundur-mundur ya. Tapi kalau tinggal pelaksanaannya, oke, boleh. Ya. Oke, siapa lagi? Permisi, Dok. Dokter Andrew. Silakan. Layar hijaunya dipakai, silakan. Gini, Dok, mau tanya tentang rancangan aktualisasi. Itu aktualisasi yang saya buat kan menurut dokter tadi memenuhi 6 masalah itu, Dok. 6 langkah. 6 tahap. Ya. Ya, ini 6 langkah itu kan sudah tahu maksudnya untuk rencana kegiatan aktualisasi, kegiatannya itu, Dok. Jadi waktu saya susun itu rencana kegiatan aktualisasi, kegiatannya itu cuma 4 gitu dan Dok. Jadi tidak sampai 6. Tapi di tahapan-tahapan kegiatannya itu sudah dirincikan satu persatu. Itu gimana, Dok? Iya, sebaiknya 6 kegiatan. Pasti bisa, ya. Oleh karena itu di 6 langkah itu sangat luas, mulai dari isu, ya. Banyak sekali, ya. Kayak dokter tadi justru malah banyak sekali yang muncul nih, ya. Nah, karena kalau 4 saja, begitu ada satu yang tidak diterima, Anda payah nih, ya. Kita akan ada di level 3. Ya, sebaiknya 6, ya, sebaiknya 6. Jadi gini, Dok. Kurang 5. Untuk kegiatannya itu yang pertama saya buat itu kan pertama persiapan rencana aktualisasi. Dokter, sudah jadi nggak rancangannya? Share screen aja. Iya, Dok. Iya, sudah share screen aja. Ya. Supaya diskusinya fokus. Bisa dibesarin? Oh iya, bisa. Rendahnya akan capaian target. Nah, mana nih halaman pertamanya? Coba saya mau lihat dari atas, judulnya apa? Dari isunya ini, Dok. Ya, oke. Isu. Coba ya, lemah. Coba judulnya. Jadi edukasi pengurangan risiko bencana, pengurangan risiko COVID-19 melalui media offline. Oke. Ya, terus? Izin, Dok, ini kalau judulnya ini bisa diganti di instansi gitu, Dok. Jadi Rumah Sakit Pratama saja. Kalau Kabupaten Banggai kayaknya agak luas ya. Oke. Ya, karena ya saya cuma lihat ini boleh. Ya, itu lokusnya nggak apa-apa. Ya. Rumah sakit ini. Ganti aja langsung, warnain deh supaya ini. Di rumah sakit apa? Jadi nanti ganti di Rumah Sakit Abdul Salim. Ya, oke, boleh. Karena fokus COVID kan. Ya, Dok. Oke, ya cerita begini. Nah, ini pertama latar belakang dibahas tentang ASN dan kemudian vaksinasi serta surat edaran yang Januari 2022. Ada ya? Oke, lanjut capaian vaksinasi. Oke, terus saya lihat ya. Nanti berapa halaman ini? 29 sekarang. Ya. 9 ya. Kalau bisa di pendahuluan itu begini, kita secara umum ya, enggak usah sampai teknis atau apa, karena ya di isi kepala dokter yang punya kompetensi itu sudah ada kan. Nah, jadi nanti kalau ada pertanyaan yang dengan ini saya rasa dokter pun bisa, enggak perlu secara rinci disebutkan di laporan ya. Nah, laporan ini fungsinya di pendahuluan itu menghantarkan orang memahami apa yang akan kita lakukan. Berarti data-data dan apa lain sebagainya ya dikurangi aja. Nah, tapi kesimpulan bahwa capaian vaksinasi di wilayah kerja rumah sakit ini belum tercapai. Nah, kalau mereka butuh data, dokter siapkan. Ada, bisa.
ya. Oke. Ya, dok. Oke, lanjut. Terus ini visi misi rumah sakit kayaknya sama sih dok. Kita pakai visi misi Pemda ya. Ya, visi misi Pemda. sama dengan dokter Robert tadi. Iya. Cuma Pemda aja ya, bukan OPD ya. Ya. Nah, gambaran OPD boleh ya, rumah sakitnya apa, oke ya. Nanti di ini lagi. Terus. Oke. COVID ya. Dokter umum dokter di rumah sakit di mana? IGD ya? Iya, di IGD dok. Kenapa dokter ini tertarik dengan masalah COVID, vaksinasi COVID? Ya, karena dari beberapa, mungkin dari puskesmas sebelumnya sampai saya pindah lagi ke rumah sakit Pratama, masalah itu belum kelar-kelar dokter. Iya. Itu, tapi dokter harus bisa menggambarkan ya apa peran dokter umum ya di rumah sakit, karena ini kan COVID lebih banyak ke tugas-tugas penyuluhan, puskesmas dan lain sebagainya. Kalau di IGD kan itu kasus emergensi. Nah, mungkin dokter kaitkan dengan penanganan pasien COVID ya, penanganan pasien COVID sehingga itu nyambung ya, itu bisa menggambarkan dan dokter nanti dalam pelaksanaan aktualisasi tidak sulit. Karena kalau lebih banyak ke kesmasnya, dokter harus keluar dari rumah sakit kan, melakukan aktualisasi kegiatan-kegiatan. Nah, gitu kan? Iya, kalau kita sebagai dokter umum itu kan lebih banyak ke arah edukasi dan promotif dan preventif, dokter. Oke lah. Preventifnya berarti dok, ini penerapan protokol kesehatan itu pakai masker, pakai cuci tangan, ya ke situ. Bukan kepada penyuluhannya. Penyuluhan boleh, tapi penyuluhan individu kan? Ya, tapi kalau untuk penyuluhan yang selama ini dilakukan itu, dok, saya misalnya sebagai dokter umum nanti untuk pelaksanaan kegiatannya mungkin pemberian vaksinasi dan lain sebagainya itu oleh tim yang telah ikut sertifikasi. Yang ada, iya. Tapi dokter rencananya mau bikin penyuluhan di mana? Ini penyuluhan kan dok, kita itu sampai sekarang ini kan lagi ada jadwal-jadwal tertentu dok. Jadi untuk sekarang masih di rumah sakit Pratama. Mungkin kalau 1-2 minggu kemudian mungkin kita bisa turun ke daerah-daerah cakupan rumah sakit. Iya, kan rumah sakit kita cuma 4 daerahnya dok. Oke, tapi memang ada tupoksinya turun ke ini untuk penyuluhan? Iya, biasanya seperti itu dok. Maksudnya biasanya enggak? Jadi petugas rumah sakit dokternya turun untuk penyuluhan? Iya. Biasanya dokter kalau rumah sakit. Iya. Dokter rumah sakit. Tidak, ini kita rumah sakit dok, tapi ini cuma namanya saja rumah sakit, tapi fungsinya itu seperti puskesmas. Oke, nanti jelaskan di sana ya. Tetapi supaya dokter tidak susah di kegiatan aktualisasinya, penyuluhan bisa kok lingkungan rumah sakit ya, petugas-petugas bagaimana kepatuhan ya petugas atau warga rumah sakit terhadap, jadi nanti di lingkungan rumah sakit itu ada pengunjung ya, ada penjaga pasien, ada pasiennya sendiri. Jadi begitu cara berpikirnya. Tapi kalau penyuluhan preventif dan lain sebagainya nanti akan kesulitan ya dan agak keluar ya. Jadi boleh judulnya begitu, tetapi kita batasi di lingkup rumah sakit dan kegiatan dokter itu mungkin penyuluhan kelompok ya, kelompok. Jadi misalnya hari ini ya berapa hari gitu. Jadi ada dokter targetnya ya jelas sehingga capaiannya nanti dokter banyak ini ya kalau salah satu itu kegiatannya. Yeah. Ya, dibatasi. Carilah bagaimana penanganan COVID ini yang lebih mendekati dengan pelayanan di rumah sakit. Ya, nah itu bisa itu. Oke, lanjut. Ya dok, kalau ini saya ambil tugas fungsi jabatan dokter. Jabatan peserta, dokter ya. Iya.
Justru tadi dokter umum itu yang dokter Robert itu justru dokter lihat di situ dan tebalin ya, tebalin apa yang paling mengena dengan kegiatan dan tupoksinya dokter Andre. Ya, oke. Karena ini melakukan pelayanan medik jantung ya. Kesehatan individu. Ini apa, Dok? Ini poin-poin apa ini? Yang coba ke bawah. Ini sesuai tugas dan jabatan fungsi dokter umum. Oh, dokter umum yang tadi itu ya? Ya. Rawat jalan, melakukan pelayanan medik umum rawat jalan tingkat pertama. Ini berarti pelayanan spesialistik kan? Tentu dokter tidak bisa kan? Nah, ya, tidak bisa. ini juga melakukan pelayanan medik umum rawat jalan. Ini harusnya kan spesialistik tingkat sederhana mungkin bisa dokter karena kita keterbatasan. Tidak. Nah, jadi yang arah kaitannya ke ini kan sudah baku ya, maksudnya ada penjabaran, tapi kita enggak ini di situ. Pelayanan imunisasi lain ya. COVID, vaksinasi, mana vaksinasi? Terkait vaksinasi. Itu pelayanan imunisasi sama dengan mungkin seperti itu. Dokter bisa di sini melakukan penyuluhan medik. Iya. Ya, itu. Melayan dan memberikan konsultasi, menguji kesehatan individu. Nah, itu. Ini juga menguji kesehatan individu. Ya, nah itu. Dokter ini kan saya ke situ saja. Kesehatan individu, Dok, yang tadi. Ya. Secara umum tentu ya. Ya. Tugas jaga. Nah, ini di tempat di rumah sakit ini tugas jaga. Nah, itu ya. Jadi dokter ini di rumah sakit sekarang ini memastikan saja setiap orang ketat dan taat. Jadi bukan cuma orang yang datang, tetapi sistem yang ada juga di situ. Karena pintu masuknya pasien kan rumah sakit. Tetapi bukan cuma di IGD tentu. Seluruh ya, unit-unit. Nah, itu fokusnya dokter ke COVID tadi. Apakah budaya? Ya, budaya penerapan protokol kesehatan ini bisa ini tentu semua petugas kan termasuk manajemen ya gitu Dok. Oke. Manfaat aktualisasi dapat meningkatkan pelayanan yang berorientasi pada mutu ya. Dulu ruang diskusi akan ditutup 6 detik. Goodbye.